Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wajahid nafsaka. Wajahid lan nemen-nemen ya sira nafsaka ing awak dewek sira. Maksudnya nafsu, ya, nafsumu. Perangi nafsumu. Ai khawatiroha tegese pira-pira gemrenjete nafsaka fi syar'i ing dalam syariat. Qala ngendika sapa Imamu Sahlun At-Tusturi, Imam Sahl At-Tusturi rahimahu, muga-muga melasi ing Imam Sahl sapa Allah Gusti Allah taala halimah luhur sapa Allah. Aswaul ma'asi utawi paling alane pira-pira maksiat iku hadisun nafsi, omongane ati. Wala alla lam menawa apa haliban nasi, sapa haliban nasi kaprahe manusa iku layak uduna ora pada milang-milang sapa annas zalika ing mengkono-mengkono hadisun nafsi zamban ing dosa. Wa idza taqana likane wedi sapa muridu wong kang ngarepaken al isha ing nenglengaken ila hadisin nafsi maring omongane ati wa kana lan ana sapa murid iku mulaziman wong kang netepi li dzikri maring zikir ittaqada mangka murub apa al qalbu ati bizikri kelawan zikir. Wasara lan dadi apa al qalbu ati iku sirran ati mahfuzon kang dijaga. Wa hunaka dalam kono panggonan ya ba'du adoh anhu saking murid sapa syaitanu setan kullal bu'di kelawan sekabehane adoh. Wa tab'udulan adoh anil abdi saking kaula apa al khawatiru pira-pira gumrenjet asyaithaniyatu kang basa setan wala yasirun lora dadi mahu serta iku sertane abd apa illa khawatiru ang pira-pira gumrenjet nafsaniyatun kang bangsa jiwa. Wa hina idzin dalam nalikane iki la yasiru yas'a tumandang sapa abd fi qat'iha ing dalem megot nafsu wa qaniha lan ngukuhaken nafsu bimizanil ilmi kelawan timbangan ilmu. Fa'lam maka warwasira dzalika ing mengkono-mengkono khawatir ya akhi he sedulur lanang isun. Bisikan hati itu kadang-kadang lebih banyak dipengaruhi oleh nafsu, bukan dari benar-benar relung hati yang dalam. Sementara nafsu itu mengajak kepada sesuatu yang buruk. Maka hindari menuruti bisikan hati yang dipengaruhi oleh nafsu, karena akan mengajak kita kepada sesuatu yang buruk. Jangan dituruti keinginan nafsu itu, ya, namun ditahan. Kalau kita bisa menahan ini, nanti yang akan terbersit di hati itu bukan nafsu, tapi panggilan-panggilan menuju kepada Allah. Atau hati akan kuat karena bisa dimasuki oleh ilmu. Itu paling berat memerangi nafsu. Nah, puasa itu salah satu usaha kita dalam memerangi nafsu. Nafsu yang paling gampang mengajak kita untuk menurutinya itu nafsu perut, nafsunya makan. Itu hampir semua orang lemah dalam mengatasi nafsunya perut, karena makan itu kebutuhan, ya. Maka kita dengan puasa diajak untuk menahan keinginannya perut. Kalau ini sudah bisa dilakukan, maka keinginan-keinginan yang lain itu insya Allah akan lebih mudah diatasi. Wong makan aja bisa ditahan, padahal makan itu kebutuhan. Sementara yang lain kadang-kadang bukan kebutuhan, cuma keinginan. Ya kan beda kebutuhan sama keinginan, kepengenan. Makan itu butuh, tidur juga butuh kita dengan tidur. Tapi kalau pergi jalan-jalan itu kadang nggak butuh, ya sekedar pengen doang. Pengen keluar, refreshing, lihat-lihat sesuatu.
Padahal kalaupun tidak keluar bisa, ya akan tetap hidup. Lain halnya kalau nggak makan, nggak bisa kita hidup kalau nggak makan. Nah, kalau nafsunya perut saja bisa ditahan, insya Allah nafsu yang lain akan mudah kita tahan. Makanya puasa mengajarkan kita untuk mengendalikan nafsu. Nafsu yang utama aja dulu itu nafsunya makan dan minum. Terus yang lain juga keinginan lain akan menjadi lemah kalau perut itu kosong. Keinginan untuk berbuat dosa itu jadi lemah kalau perutnya kosong. Karena itu puasa adalah salah satu cara untuk mengendalikan. Nanti juga ada ini ya, lapar setelah ini. Wajahid lan teman-teman sapa sira nafsa kaing awak de sira bil ju'i kelawan kempong atau ngelih ya lapar bitoriqihi kelawan dalane ju' asy-syar'i kang basa syariat wa huwa tawi ju' iku taklilul akli nyetiti kangken mangan syai'an kelawan suwiji-wiji fa syai'an maka suwiji-wiji menyedikitkan makan sedikit demi sedikit dikurangi sehingga perut lapar. Wa qaddim lan dinginaken sapa sira al ju'a ing ngelih ala ghairihi ngatas lene ju' li'annahu karastuna ju' iku mu'dhamu arkanit tariqi paling agunge iku mu'dhamu arkanit tariqi panggonan ya agunge piro-piro rukune jalan menuju menjadi wali, menuju menjadi kekasih Allah ini yang paling utama atau paling besar adalah dengan cara mengosongkan perut. Tentu mengosongkannya supaya dapat pahala ya puasa. Ya, kalau sekedar nggak makan tapi tidak diniatkan puasa nanti nggak jadi ibadah, cuma dapat lapar doang. Wali annahu lan karena setuhune kelakuan iku laisa ora anak lin nafsika duwe awak-awakan fi bidayati amriha ing dalam kawitane perkara nafs opo syai'un suwiji asra'u kang luwih cepet lin qiyadiha maring tunduke nafs minal ju'i tenimbang ngelih. Tidak ada permulaan cara yang efektif untuk mengendalikan nafsu agar tunduk kecuali dengan cara lapar. Di annahu karena ju' iku muzillun nginaaken al-muluka ing pira-pira raja fadlan apa maning an ghairihim saking liyane muluk. Kalau raja saja dengan lapar dia merasa menjadi hina, apalagi yang bukan raja. Jika raja saja kalau kelaparan itu akan terhina, apalagi kita yang bukan raja. Wali annahu lan karena setuhune ju' iku yahullu ngudari apa ju' minal ajza'i sang boro-boro bagian at-turabiyati kang bangsa lebu wal ma'iyati lan kang bangsa banyu biqadri ma kelawan kadare perkara yakunu kang ana apa ma fayasfu maka dadi bersih apa al-qalbu ati. Wali anna baqiyal arkani lan karena setuhune sekarine pira-pira rukun ikut tabi'un anut lahu maring ju' bil khassati kelawan atau lahu maring qalb bil khassati kelawan khusus. Wali anna khawatiran nafsilan karena setuhune pira-pira gumrenjete ati iku latad afu ora apes apa khawatir illa bihi ang kelawan ju'. Wa dzakara lan nutur sapa asy-syaikhu Muhyiddin binul Arabi Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi rahimahu muga-muga melasi ing Muhyiddin bin Arabi sapa Allah Gusti Allah taala halimah lur sapa Allah fil futuhatil makkiyati dalam kitab Futuhatul Makkiyah, kitab karangan Ibnu Arabi ini. Apa yang disebut
Annallaha astune Allah ta'ala halimah halur sapa Allah iku lamma khalaqa sumangsane nyiptaaken sapa Allah an-nafsa ing nafsu qala ngendika sapa Allah laha maring nafsu man ana man utawi sapa iku ana isun faqalat maka jawab apa nafas man ana man utawi sapa iku ana isun fa askanaha maka manggonaken sapa Allah ing nafsu fi bahril ju'i ing dalam segara ngelih alfasanatin ing dalam 1000 tahun summa qala makar kari ngendika sapa Allah taala halimah haluhur sapa Allah laha maring nafsu man ana man utawi sapa iku ana isun faqalat maka jawab atau ngucap sapa nafsu anta utawi panjenengan iku Rabbi pangeran kula. Ketika Allah menciptakan nafsu, Allah berkata pada si nafsu, hei nafsu, man ana, siapa saya? Dijawab oleh nafsu, man ana lagi, man ana. Ya kan melunjak ya. Ditanya sama Allah, man ana, siapa saya? Jawabnya, siapa saya? Oh, siapa saya lagi? Melunjak nafsu itu. Sama Allah berani. Itu Allah. Kamu ditanya sama guru, siapa namamu? Dijawab, siapa namamu? Ngeledek kan ya. Itu nafsu tuh ya. Ini berani-beraninya sama Allah. Lalu karena nafsu ini ngelunjak, songong dia, akhirnya Allah menempatkan dia di lautan kelaparan selama 1000 tahun. Taruh ditempatkan, biarkan dia lapar selama 1000 tahun. Setelah selesai 1000 tahun, lalu ditanya lagi sama Allah si nafsu itu, man ana, siapa saya? Barulah si nafsu menjawab, anta Rabbi, engkau Tuhanku. Baru ngakui Allah sebagai Tuhan, menjawab benar ya. Setelah lapar selama 1000 tahun, yang tadinya berani sama Allah. Itu nafsu ya, ketika dia pertama kali diciptakan. Nah sementara nafsu ada di dalam diri kita ya. Lah itu melunjaknya luar biasa itu nafsu itu sama Allah. Manusia ketika Allah menciptakan Nabi Adam, Allah memberikan nafsu sekaligus memberikan akal ya untuk imbang, supaya imbang. Kalau hanya nafsu nantinya kayak binatang, tidak ada sesuatu alat untuk mengendalikannya. Alat untuk mengendalikan nafsu itu adalah akal. Dia liar seperti kuda yang liar, seperti banteng di ajang apa itu matador tuh ya, yang di Spanyol tuh. Begitu dilepas dari kandang, si banteng ini akan menyeruduk sana kemari, tidak bisa dikendalikan. Begitu dia nafsu akan nerjang, nabrak ke sana kemari. Hukum-hukum Allah yang dilarang terjang, tabrak aja, nggak peduli. Ini dilarang, dilanggar, nggak boleh lewat situ, lewat. Nggak boleh berada di situ, di situ. Nggak peduli. Perlu ada alat supaya nafsu ini bisa dikendaliin. Nggak semaunya. Alatnya adalah akal. Maka Allah memberi akal juga kepada Nabi Adam. Sehingga tidak seperti binatang. Ya. Karena ada akalnya. Sementara malaikat diberi akal. Namun tidak diberi oleh nafsu. Dia punya alat pengendalinya. Akal ini mengajak kepada Allah, tapi nggak punya nafsu, yang berontak pada Allah. Sehingga malaikat itu yang ada cuma nurut Allah saja, nggak akan dia melanggar perintah Allah karena nggak ada nafsu. Ya. Dorongan untuk melanggar perintah Allah berasal dari nafsu. Dorongan untuk taat pada Allah berasal dari akal. Nah, dua-duanya akal dan nafsu ada pada diri kita. Para nabi itu bukan nggak punya nafsu, punya, tapi bisa dikendalikan. Mereka mampu mengontrol nafsunya. Nafsunya sudah benar-benar tunduk. Seperti banteng tadi, lihat itu sudah tunduk, jinak. Ya. Mau dikemanakan, bisa diatur. Jangan pergi, ya bisa ditahan. Supaya dia jangan nyeruduk, bisa ditahan. Bisa dikendalikan nih si banteng liar ini, nafsunya itu. Ya.
Sementara kita, nafsu kita suka sering liar ya. Alat pengendalinya itu akal kita belum sempurna. Makanya nafsunya suka berontak kemana-mana. Kalau para nabi nafsunya dikendalikan, bisa dikendalikan. Bukan nggak punya nafsu, nabi tetap punya nafsu. Wong manusia ya, yang namanya manusia semua ada nafsu, termasuk nabi karena nabi juga manusia. Kalau nabi nggak ada nafsu, nabi nggak akan makan. Ya. Malaikat tuh nggak makan. La akla la syurba wala naumalahum. Nabi masih makan. Tuh, nafsu menjadi bisa jawab pertanyaan Allah benar setelah dia lapar dulu selama setahun. Summa qala makar kari ngendika sapa Allah wa kana lana sapa Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani, Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahu muga-muga melasi ing Syekh Abu Sulaiman sapa Allah Gusti Allah taala halimah haluhur sapa Allah iku yaqulu ngendika sapa Syekh Abu Sulaiman miftahud dunya utawi kunci dunya iku asyabu wareg kenyang wa miftahul akhirati utawi kunci akhirat iku alju'u ngelih yakni ngerteni sapa Syekh a'malaha ing pira-pira amale akhirat. Walamma khalaqalan semasane nyiptakan sapa Allah ad-dunya ing dunya ja'ala maka ndadiakan sapa Allah fil ju'i dalam ngelih al ilma ing ilmu wal hikmatalan hikmah wa ja'ala ndadiakan sapa Allah fis syab'i ing dalam wareg al jahla ing bodoh wal maksiyatalan maksiat. Wa kana lana sapa Yahya bin Mu'adz zin Ar-Razi. Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Rahimahu muga-muga melasi ing Yahya bin Mu'adz sapa Allahu Gusti Allah taala mahaluhur sapa Allah. Iku yaqulu ngendika sapa Yahya bin Mu'adz asyab'u utawi wareg iku narun geni wasyahwatu utawi syahwat iku mislul hatobi sepadane kayu bakar. Yatawalladu kang lahir minhu saking hatob opal ihraqu ngobong kebakar wala tutfi'u lan ora bisa mateni sapa sira narohu ing geniye hatob hatta tahruqa sehingga membakar apa nar sahibaha ing wong kang duweni nar. Wa kana lana sapa Sahlul bin Abdillah. Sahal bin Abdillah At-Tusturi. Rahimahum muga-muga melasi ing Sahal sapa Allah taala halimah halur sapa Allah iku yaqulu ngendika sapa Sahal man utawa sapane wong iku aroda ngarepaken sapa man ayyakula ing yen tamangan sapa man fil yaumi ing dalem sedina marroteni kelawan rong ambalan fal ya beni maka becik mbanguna sapa man lahu kadue man mi'lafan ing kandang wa kana sapa Malikun ibnu Dinarin Malik bin Dinar rahimahu muga-muga melasi ing Malik bin Dinar sapa Allah taala halimah halur sapa Allah iku yaqulu ngendika sapa Malik bin Dinar man utawa sapane wong iku aroda ngarepaken sapa man ayyafirra ing yen ta mlayu sapa setan fi zillihi dalam aube man falyakhar maka becik maksa sapa man syahwatahu ing syahwate man wa qawilus salaf itu pira-pira dawe ulama salaf fi dzalika dalam mengkono ju' atau ya ju' iku kasiratun akeh fa'lam maka warwa sapa sira zalika mengkono aqawil ya akhi he sedulur lanang isun wajahid lan nemen-nemene sapa sira nafsaka ing awak dewek sira bil ju'i kelawan ngelih wasahari lan melek bengi al mufritaini kang banget karone. Sebaliknya rasa kenyang itu bisa menyebabkan kebodohan dan maksiat ya. Kalau nafsu perut sudah terpenuhi, kenyang, maka selanjutnya manusia ingin apa? Apa yang diinginkan? Yang mendorong manusia ingin
nafsu di bawah perut juga dituruti. Jadi nafsu perut pengen dituruti, kamu pengen makan yang kenyang, makanlah yang kenyang. Setelah makan selesai, sudah sampai perut nggak pengen makan lagi, saking kenyangnya. Terus apalagi pengennya? Kalau perut udah kenyang, nggak pengen apa-apa lagi, maka nanti yang nuntut, yang pengen bukan perut. Nah ini bahaya, lebih bahaya lagi. Yaitu yang di bawah perut, ya, itu lebih bahaya lagi. Kalau dituruti, sementara tidak punya tempat yang halal, kecuali seorang suami ada istrinya, ada tempatnya, istri ada suami. Lah kalau kalian ya tidak ada tempatnya, makanya nafsu perut jangan dipenuhi sampai benar-benar full, ya, full tank. Buka puasa seperti dendam, apa aja dimakan, apa aja diminum, sampai benar-benar kenyang, udah nggak pengen lagi. Padahal dulu waktu masih siang, kelihatannya lihat kolak itu enak banget. Setelah benar-benar kenyang sudah nggak enak lagi. Melihat kolak tuh, sudah ngap aja, udah saking kenyangnya. Ya. Perut sudah nggak pengen apa-apa lagi, wong sudah terpenuhi semua. Terus manusia pengen apa lagi? Di bawah perut pengennya itu. Ya, ingin dia nuntut, maksa orangnya, ayo turuti keinginan saya. Kan bahaya. Makanya supaya nafsu di bawah perut bisa kita kendalikan, maka yang perutnya dulu kita kendaliin. Ya, jangan kenyang. Rasulullah itu akan berhenti makan sebelum kenyang. Dan akan makan sebelum benar-benar lapar. Ya, jadi perutnya selalu standar aja. Ya. Terus untuk kita santri orang Indonesia umumnya, kalau udah perut itu kenyang juga kadang-kadang ya, seringnya ngantuk. Ya, kalau udah ngantuk menerima ilmu itu susah, orang ngantuk, nggak bisa mikir. Saking kenyangnya, nggak diajak mikir, males. Akhirnya diberi ilmu nggak masuk. Maka itulah yang disebut kenyang bisa menyebabkan kebodohan. Kalau perutnya kenyang terus belajar dalam keadaan perut kenyang terus susah ilmu itu masuk. Karena kalau udah terlalu kenyang akan malas mikir. Ya, dikasih ilmu sulit untuk diterima karena mikirnya lagi lemah pikirannya. Supaya mudah ilmu itu masuk, maka perut jangan kenyang. Dan banyak lagi pendapat ulama tentang nasihat-nasihat ulama tentang ajakan kepada kita untuk selalu lapar, ya, tidak terlalu kenyang. Wa it'abihalan mayahaken nafsu fil a'mali dalam beberapa amal asyaqati kang abot takziban karena nyiksa laha maring nafsu litan qoda supaya tunduk apa nafsu laka kadua sira idza da'utaha nalikane ngejak sapa sira ing nafsu limardatillahi maring kon ridone Allah taala halimah luhur sapa Allah. Wadzalika uta mengkono it'abiha iku li annaha karena setuhune nafsu qabla riyadati ing dalem sedurunge dilatih iku tusbihu nyerupani apa nafsu adabata ing gegermetan alharuna kang mogok wakala ijlilan kaya pedet itu anak sapi alladzi yu'allimunahu kang pada ngajari sapa wong akeh ing ijl at-tahina ing tepung fit-tahuni ing dalem penggilingan tepung fatarahum maka ningali sapa sira kabeh ing wong akeh yujawwi'unahu gawe kempong sapa wong akeh ing ijl waya humuna lan pada nutupi sapa wong akeh ainaihi ing mata lorone ijl wayudawwirunahu lan mubeng-mubengaken sapa wong akeh ing ijl bidarbi kelawan mukul fit tahuni ing dalem
tempat penggilingan. Au ghairiha atawa liyane dabbah alal farhi ngantase kang kosong. Fala yazalu moko ora gingsing-gingsir apa ijil iku kadzalika kaya mengkono-mengkono fitohun hatta yadhharu sehingga pertela lahum kadhe wong akeh min saking ijil apa kamalul inqiyadi sempurnane tunduk fahunaka maka iku ing dalem kono panggonan yut'imunahu aweh mangan sapa wong akeh ing ijil waya fukuna lan pada nyopot sapa wong akeh al-ghamma ing tutup an ainaihi saking mata lorone ijil fa'lam maka warwasira zalika imkon mukono keterangan ya akhi he sedulur lanang isun. Nafsu itu, nafsu kalau tidak dilatih itu seperti hewan yang mogok atau ibarat anak sapi yang diajar untuk menggiling tepung di tempat penggilingan. Zaman dulu tepung gandum itu digiling, alatnya ya, yang menggiling itu sapi ya. Kalau sekarang udah pakai mesin, tinggal pentombol tergiling. Dulu pakai tenaga sapi. Nah sapi ini kudu diajarin supaya bisa giling. Padahal sapi ini nggak punya akal ya. Tadi adanya nafsu. Gimana caranya supaya sapi bisa diajar? Padahal dia hanya ada nafsu. Caranya mereka supaya sapi bisa menggiling itu dibuat lapar dulu si sapi itu. Setelah lapar kemudian kedua matanya ditutup. Terus diajak keliling, muter. Karena alat penggilingannya itu muter. Si sapi itu mendorong apa gitu ya. Jalan muter. Nah si putaran itu menggiling tepung itu, gandum atau beras ya. Nah yang butuh tenaga gede, maka sapi digunakan. Sapinya diajak lapar dulu, nggak dikasih makan sengaja. Terus matanya ditutup. Terus diajak muter-muter sambil dipukulin, dicambukin. Ayo. Ayo, terus saja seperti itu sampai sapinya karena udah lapar ya nggak bisa ngapa-ngapain lagi, mau berontak nggak bisa, udah tenaga nggak bisa, tapi masih aja dipaksa dicambuk supaya jalan ya, dia jalan. Kalau lemah cambuk lagi, jalan lagi, terus saja begitu sampai bisa tunduk si sapi itu ya, bisa kerja. Kalau sudah bisa tunduk baru mereka ngasih makan, si sapi dikasih makan, terus penutup matanya dibuka. Sekarang si sapi kenyang sudah makan, tapi karena udah biasa dia jalan muterin ke tempat penggilingan itu, maka sekali suruh, ayo, langsung dia muter, meskipun kenyang perutnya, sudah terlatih si sapi ini. Waktu ngelatihnya si sapi dalam keadaan lapar, bisa tunduk tuh sapi. Itu orang dulu cara melatih sapi untuk menggiling gandum menjadi tepung. Sebegitu juga nafsu kita. Itu perlu dilatih supaya bisa diajak taat pada Allah. Ya caranya kita ajak lapar terus. Paksa. Aduh males banget saya sholat tarawih. Paksa. Caranya itu ya karena nggak ada cara untuk ngelawan males kecuali maksa. Siapa yang maksa? Diri kita sendiri ya. Aduh males banget ini sekolah, maksa berangkat, padahal sih males banget ini ngaji habis subuh, paksa ya berangkat. Terus saja begitu dipaksa berangkat. Wong paksa nggak bakal mati ini ya. Kamu kalau maksa diri kamu sendiri untuk berangkat sekolah, apa mati? Enggak sampai mati ini. Males, jangan dituruti, dipaksa. Enggak perlu orang lain maksa kamu, ayo berangkat. Sambil dicambuk, enggak perlu. Kita sendiri maksa diri kita. Itu satu, enggak ada obatnya males itu, cuma satu, yaitu paksa. Ya. Obatnya males itu. Terus saja paksa diri kita sendiri. Kalau dari mulai satu sanawiyah kamu biasa memaksa diri sendiri, padahal sebetulnya males, tapi berangkat aja lah, udah paksa, ngantuk deh di sana urusan belakang, yang penting berangkat dulu. Mau ngaji berangkat aja dulu. Setahun dilewati, 2 tahun terus saja begitu. Lama kelamaan jadi kebiasaan.
Ya 3 tahun lah, insya Allah 1 aliyah udah biasa. Sudah nggak berat berangkat ke sekolah tuh. Karena awal-awalnya memang dipaksa, tapi lama-kelamaan jadi kebiasaan. Nggak males berangkat ke sekolah tuh. Malah sudah nggak enak kalau nggak sekolah. Aduh, saya di asrama aja mau ngapain, nggak sekolah nggak enak. Saya biasa berangkat, ya. Berangkat lah. Aduh, saya biasa ngaji ah. Saya biasa baca Quran jam segini, ngaji dah. Padahal awalnya dulu maksa, ya. Karena terus dilatih jadi bisa. Jadi nggak berat lagi. Seperti anak sapi tadi. Selain nafsu perlu dipaksa, juga perut kitanya kudu jangan sering kenyang, ya. Atau kalaupun kenyang jangan kenyang banget, mau terus saja makan, apa aja dimakan. Waqilla lan nyetitikaken nasira annauma ing turu ma'am kana ka selagine mungkin opo ma ing sira li annahu karastuhune kelakuan iku laisa ora ana fihi ing dalem iku fihi dalam naum opo faidatun faidah dunyawiyatun kama sadunya wala ukhrawiyatun lan ora kang bangsa akhirat. Fahuwa mangkotawi naum iku akhul mauti sedulur lanange mati. Wa qad addu lan teman-teman pada ngitung sapa ulama min atba'il hawa saking pira-pira wong kang melu hawa isaron naumi ing dinginaken turu ala qiyamil laili ing atase tangi wengi fi misli layalis sayfi dalam umpamane pira-pira wengi musim panas, musim ketiga. Wa dzalika utahe mengkono-mengkono isarun naum iku dalil bukti ala adami mahabbatil haqqi ing atase ora anane demene Allah, demen ing Allah taala kalimah luhur sapa Allah. Wa qala lan dika sapa sahibul wasiyah as-saharu utawi melek bengi ada imu kang langgeng iku yuzibu ngajuraken apa sahar al arkana ing pira-pira rukun al arba'ata kang papat wa yahullu halan wa ya halluha ngudari apa sahar ing arkan ngudari apa sahar ing arkan alma a rupanya banyu atau almai ya. Almai rupane banyu wa turabilan lebu wal hawailan udara wan narilan geni. Wa hunakalan iku dalam kono panggonan yang zuru ningali sapa murid ila alamil malakuti maring alam malakut. Fayastaqu mangka brontok sapa murid ila mardhatillahi maring gon ridone Allah taala kalimah luhur sapa Allah. Wa kana lan ana sapa Syekh Abdul Hasani Al-Azzazi, Syekh Abdul Hasan Al-Azzaz rahimahu melasing Abdul Hasan Al-Azzaz sapa Allah Gusti Allah taala kalimah luhur sapa Allah. Iku yaqulu ngendika sapa Abdul Hasan, bunia dibangun apa hadzal amru ikilah perkara ala salasati asya'a ing atase telu pira-pira perkara. Allah yakula rupane yen ta ora mangan sapa wong sapa atau murid illa indal faqati ang indal nalikane butuh wala yanama lan ora turu sapa murid illa indal ghalabati angin ing dalem nalikane nglindih ngantuk wala yatakallamu lan ora ngomong sapa murid illa indad darurati angin ing dalem nalikane darurat. Termasuk jalan yang ditempuh untuk menjadi kekasih Allah adalah mengurangi tidur di malam hari diganti dengan bangun malam, yaitu untuk ibadah bangun malamnya. Istirahat malam, tengah malam bangun ya, untuk bangun malam sehingga tidurnya berkurang. Tidur itu saudaranya mati ya. An-naumu akhul maut. Mati kecil kalau tidur tuh. Orang lagi tidur nggak ngerasa apa yang sedang terjadi pada dirinya. Baru dia terasa ketika dia bangun ya.
Dia baru tahu kalau dia habis tidur setelah dia bangun. Kalau lagi tidur nggak tahu kalau dia lagi tidur, nggak ngerasa. Hilang. Pas bangun baru tahu, oh saya itu ternyata tadi itu tidur. Ya, apa kamu kalau lagi tidur ngerasa kalau lagi tidur? Enggak. Kerasanya kalau bangun. Kamu diganggu terus bangun, baru terasa. Terasanya kalau bangun. Kalau nggak bakal terasa. Biar diapa-apain kamu nggak bangun, nggak terasa kamu lagi diapain. Maka seperti mati. Nah, karena tidur seperti mati, maka tidak ada yang bisa dilakukan. Ya. Tidak ada ibadahnya. Tidur mulu. Tapi kalau bangun terus ibadah, itu baru bermanfaat, berfaedah. Jadi 3 jalan yang ditempuh seperti menurut Abul Hasan Al-Azzaz untuk menuju kepada Allah, yaitu tidak makan kecuali lapar, tidak tidur kecuali sangat ngantuk, dan tidak berbicara kecuali terpaksa harus ngomong. Kadang-kadang kita perut belum lapar sudah makan, nggak lapar makan. Ada cemilan lumayan, nggak terlalu nggak ngantuk tidur, ya nggak perlu ngomong mulu. Nah, itu susah nanti menuju ke Allah. Wa kana lana sapa Ibnul Hawari rahimahu muga-muga melasi ing Ibnul Hawari sapa Allah Gusti Allah taala halimah haluhur sapa Allah. Iku yaqulu ngendika sapa Ibnul Hawari, kullu muridin utawi saban-saban murid la yakunu kang ora ana iku fihi dalam kullu murid apa salah khisalin 3 pira-pira tingkah fahuwa mangkutawi kullu murid iku kadzabun wong kang akeh gorohe. Tarkul mali rupane ninggalaken harta wa ta'amilan panganan wal manamilan turu. Fala ya'khudhu mangka ora ngalap sapa kullu murid min kulli wahidin saking saben-saben siji illa biqadri darurati ang kelawan kadar darurat. Sementara Ibnul Hawari berkata, yang ada kaitannya dengan tidurnya. Setiap murid yang mau menuju kepada Allah, dia kalau tidak ada sifat, 3 sifat ini, terus ngaku-ngaku dia dekat sama Allah, itu dia bohong, pembohong besar. Tidak akan orang itu bisa dekat dengan Allah kalau tidak melalui 3 ini. 1, meninggalkan harta. 2, ninggalin makanan. Yang ketiga, ninggalin tidur. Ya. Kalau masih sering tidur, senangnya tidur, terus ngaku dekat sama Allah, bohong. Kalau masih doyan makan, apa jadi makan, terus ngaku senang Allah, bohong. Senang sama duit, tapi juga ngomong senang sama Allah, jelas bohong. Ya. Kok senang duit? Kalau senang Allah nggak senang duit. Ini menurut Ibnul Hawari. Wa hunakan dalam mengkono panggonan yasluhu patut sapa kullu murid limujalasatil haqqi maring ngawori lungguh Allah taala halimah haluhur sapa Allah. Fama kullu zakirin mangka ora anak utawi saban-saban wong kang zikir iku mujalisun wong kang ngawori lungguh. Fa'lam maka ngertia sapa sira zalika ing mengkono-mengkono qaul Ibnul Hawari ya akhi he sedulur lanang isun. Nah, 3 sifat tadi masih senang harta, senang makan, senang tidur. Meskipun dia duduk dalam keadaan berzikir, duduknya itu tidak sedang bersama Allah. Ya. Jadi kalau wali zikir itu seakan-akan dia duduk berzikirnya itu seakan-akan duduk bareng Allah, ya, menemani Allah duduk, terus ngobrol dengan zikir, menemani Allah duduk. Kita tidak mengatakan bahwa Allah duduk, tapi seakan-akan gitu ya. Allah lagi duduk, terus kamu datang nemenin. Itu para wali ya, kekasih Allah. Sementara kalau zikirnya kita, karena kita ini masih suka makan, suka tidur, suka sama duit, tidak nemenin Allah tidur, tidak nemenin Allah duduk. Ya, jadi zikirnya doang, tapi Allahnya nggak ada di situ.
nggak duduk bareng sama Allah. Kalau wali seakan-akan duduk bareng. Zikir di kamar, itu Allahnya ada di situ, duduk bareng berdua. Nah kalau kita zikir, itu Allahnya nggak ada. Ya, kita sendirian. Jadi tidak selalu orang yang berzikir itu dia sedang duduk bersama Allah. Selama masih ada 3 sifat ini, kata Ibnul Hawari, zikirnya belum sampai tingkat duduk bersama Allah. Walzamil uzlah. Ya, jadi kitab ini kelihatannya tipis, tapi kalau dilihat isinya kalimatnya susah, banyak yang susah. Isinya juga tinggi kalau diamalkan ini. Ya, kita disuruh untuk mengurangi makan, mengurangi tidur kan susah, berat. Kemarin ada sifat riya, sedikit aja kita ngelakuin ini udah dianggap riya, susah banget. Ya, jauh ini tingkatan dari tingkatannya kita ini, makanya disebut tinggi ilmunya. Meskipun tipis. Jadi jangan lihat kitab itu kadang dari gede atau tipisnya. Banyak kitab yang tipis kayak Al-Minahus Saniyah ini, tapi isinya ternyata tinggi untuk dipraktekkan. Masih berat untuk kita ngelakuin ini. Meskipun kitab Fathul Qorib lebih tebal, tapi kayaknya masih mendingan gampangan Fathul Qorib. Ya. Jadi tidak ukuran kitab tipis kemudian isi kajiannya mudah, bahasanya gampang, diamalinya gampang, nggak selalu. Jadi lihatnya ilmu bukan dari tebal atau tipisnya. Meskipun isinya hanya 20 halaman, ya, tapi diamalkan untuk kita ini sangat berat. Tapi nggak apa-apa, sekedar tahu aja dulu. Ya, kalaupun belum bisa ngamalin, tapi yang penting tahu dulu. Oh begini tuh jalannya para kekasih Allah itu. Paling tidak kita tahu ya. Meskipun untuk dipraktekkan masih sangat jauh. Sama kayak kitab Hikam, itu tipis bentuknya, tipis halamannya, tapi isi kajiannya berat untuk diamalkan. Terus bahasanya juga sulit. Bahasa Arabnya itu perlu benar-benar mendalam. Makanya ngaji tidak melihat tebal atau tipisnya ukuran kitab, ya. Tapi lihat isi materinya. Walzam al-uzlah, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.